Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, senantiasa kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dikarenakan berbagai macam rahmat dan karunia-Nya yang dianugerahkannya kepada kita seluruhnya, adik-adikku sekalian, sehingga hal ini mengharuskan kita untuk senantiasa mensyukuri nikmat tersebut. Karena nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita, terkhusus di sore hari yang berbahagia ini, adalah nikmat yang teramat besar. Bahkan kalau kita mau ukur nilainya, nikmat ini dengan nikmat dunia yang lainnya itu jauh. Nikmat bermajelis ilmu, nikmat hidayah untuk mempelajari agama Allah, itu adalah nikmat yang tidak bisa kita ukur nilainya. Nilainya jauh lebih baik daripada dunia ini beserta seluruh isinya. Karena nikmat agama ini adalah nikmat yang merupakan sebab yang akan mengantar kita kepada kebahagiaan dunia dan kebahagiaan kekal nanti di akhirat, di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa nikmat agama, maka demi Allah tak ada seorang pun yang akan masuk ke dalam surga Allah. Hanya melalui dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala inilah seseorang bisa berjalan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik adik-adikku sekalian, dan di sore hari yang berbahagia ini kami akan menyampaikan sebuah kisah lagi, kisah yang teramat indah dan teramat bagus untuk kita jadikan sebagai pelajaran, yaitu kisah Ibnu Umar dan seorang penggembala. Kisah seorang Ibnu Umar yang bernama Ibnu Umar dengan seorang pengembala yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak yang seperti kita, yang menggembalakan kambing-kambing milik tuannya, bukan miliknya. Dia punya tuan, karena dia adalah seorang budak, dia gembalakan kambing itu di tempat pengembalaannya. Baik, kita akan mulai membaca kisahnya. Silakan kita mendengar dengan baik, karena kisah ini adalah sebuah kisah yang sangat indah sekali, yang sangat baik untuk kita jadikan pelajaran. Baik,
Seseorang yang bernama Nafi bercerita, aku pergi bersama Ibnu Umar ke beberapa daerah di pinggir kota. Ikut pula beberapa orang, lalu mereka membuka hidangan untuk makan. Maka kemudian seorang anak penggembala melewati kami. Dia lewat di hadapan kami, seorang anak penggembala lewat. Maka Ibnu Umar berkata kepadanya, wahai anak, kemarilah, ayo kemari, mari makan bersama kami. Maka anak itu berkata, saya sedang berpuasa. Anak itu menolak ajakan tawaran Ibnu Umar ini dengan penolakan yang sangat baik. Dia mengatakan, tidak, saya sedang berpuasa. Hari ini saya sedang berpuasa. Maka Ibnu Umar berkata, pada hari panas yang terik di padang pasir ini, seperti ini, sedangkan engkau sedang menggembalakan kambing di antara dua gunung, engkau berpuasa. Maka sang anak pun menjawab, aku ingin memanfaatkan waktu yang senggang yang Allah Subhanahu wa taala beri kepadaku. Baik adik-adikku sekalian, dalam percakapan yang singkat ini dapat kita memetik sebuah manfaat yang sangat bagus sekali, bahwasanya seseorang itu kalau sedang makan bersama dengan temannya, lalu dia melihat ada seseorang lewat walaupun bukan temannya, maka hendaknya dia panggil juga untuk makan. Ini adalah adab yang mulia dan ini menggambarkan sifat kedermawanan seseorang, senang berbagi. Kemudian yang kedua, anak yang penggembala kambing ini, mari kita saksikan. Di waktu itu bukan puasa Ramadan, dia bukan sedang berpuasa Ramadan, tapi dia melaksanakan puasa sunnah. Karena yang lain tidak berpuasa sementara dia berpuasa, berarti yang dilaksanakannya itu adalah puasa sunnah. Maka coba kita lihat adik-adikku sekalian, seorang anak yang penggembala ini di terik matahari yang sangat panas dan tempat penggembalaannya sangat jauh, dia masih menyempatkan dirinya untuk berpuasa. Dengan sebab apa? Dia ingin memanfaatkan waktu-waktu yang ada yang Allah Subhanahu wa taala beri. Karena anak ini betul-betul sadar bahwa waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuknya di muka bumi ini hanya sedikit. Oleh karena itu, dia mau memanfaatkan waktu yang sedikit ini dalam rangka beribadah kepada Allah. Dia tidak mau lalai menyia-nyiakan waktunya begitu saja. Dia mau habiskan waktu yang Allah beri kepadanya dalam kehidupan dunia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ibadah itu sangat sulit, puasa ketika itu sangat sulit, namun dia sanggup berpuasa karena Allah, karena takut kepada Allah, karena ingin memanfaatkan waktu kesempatan yang diberikan kepadanya selama hidup di muka bumi ini. Coba bayangkan adik-adikku sekalian, betapa kuatnya anak ini, betapa hebatnya dia dalam mencari rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Umar melanjutkan kisahnya. Maka Ibnu Umar pun terpesona dengan anak tersebut. Lalu dia berkata kepada anak ini, apakah engkau bersedia menjual seekor kambing dari kambing gembalaanmu itu? Lalu akan kami sembelih dan kamu akan kami beri makanan dari dagingnya, lalu kami akan berikan uangnya satu ekor kambing itu kepadamu. Mulai timbul pemikiran dari Ibnu Umar ingin menguji anak ini, apakah betul-betul anak ini kuat imannya ataukah dia sedang bermain, bercanda saja sama Ibnu Umar. Dia ingin diuji lagi oleh Ibnu Umar. Penggembala kambing ini diuji lagi. Mari berikan kambingmu satu ekor, saya akan beli kambing itu, kemudian saya potong, dagingnya saya bagi sama kamu, dan harga jualnya saya berikan satu ekor penuh kepadamu. Dua keuntungan yang akan diperoleh oleh penggembala kambing ini. Dapat uang satu ekor kambing, dapat daging kambing juga. Maka apa kata sang penggembala kambing? Dia pun berkata, ini bukan milik saya. Kambing-kambing yang saya gembala ini bukan milik saya, tapi ini milik tuan saya, majikan saya. Karena dia hanyalah seorang budak.
yang diperintah untuk menggembala kambing. Maka perhatikan ucapan yang sangat indah dari sang penggembala kambing ini, adik-adikku sekalian. Andai kata dia mau menjual kambing itu kepada Ibnu Umar, maka tuannya tidak akan mengetahuinya. Tuannya itu tidak akan mengetahuinya karena kambingnya terlalu banyak. Dan dia juga bisa beralasan dengan alasan yang banyak. Andai kata dia mau memberi, namun dia beralasan bahwasanya ini kambing bukan punya saya, ini miliknya tuan saya, menunjukkan sifat amanah yang dimiliki oleh sang penggembala kambing. Seorang anak yang menggembala kambing ini, sifat jujur yang dimilikinya, sifat amanahnya yang sangat kuat, sehingga dia mampu mengucapkan kalimat yang benar. Dia tidak mau menjual kambing itu karena kambing itu bukan miliknya. Lalu Ibnu Umar pun berkata, kembali memberikan solusi kepada sang penggembala kambing ini, bukankah engkau dapat berkata kepada tuanmu bahwasanya datang seekor serigala memangsa kambing ini lalu membawanya pergi dan saya tidak sanggup mengejarnya. Diberikan ide agar penggembala kambing ini menjual kambing itu, dan dia punya alasan yang tepat. Sebab kalau dia pulang ke tuannya, dia lapor kepada tuannya bahwasanya kambing itu dimakan oleh serigala, tuannya tidak akan curiga karena di wilayah padang pasir itu memang banyak serigala dan suka mengincar-incar kambing. Mangsanya adalah kambing. Tuannya akan percaya. Diberikan ide, apakah seorang anak penggembala kambing ini bersedia menjual kambing itu dengan ide yang sangat cemerlang yang diberikan oleh Ibnu Umar, adik-adikku sekalian. Maka perhatikan baik-baik kisahnya. Seorang yang sangat amanah, walaupun penggembala kambing, walaupun seorang budak, tapi dia punya sifat jujur yang sangat tinggi, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat kuat. Maka lalu sang anak pun menjawab kepada Ibnu Umar. Beliau pun berkata sambil pergi, beliau pun mengangkat jarinya ke langit, menunjuk ke langit. Penggembala kambing ini menunjuk ke langit, lalu berkata kepada Ibnu Umar, "Aina Allah?" Lalu kalau begitu di mana Allah? Paham kalimat ini? Ini adalah kalimat yang sangat agung, sangat indah. Kalimat ini mampu menjangkau dalamnya lautan. Lautan sedalam apapun akan terjangkau dengan kalimat ini. Aina Allah? Lalu di mana Allah kalau begitu? Kalimat yang betul-betul memukul sampai ke dalam sanubarinya Ibnu Umar. Boleh saja dia berdusta di hadapan tuannya. Boleh saja dia membuat alasan palsu, namun Allah Subhanahu wa taala melihat perbuatannya, mengetahui perbuatannya, mengetahui maksiatnya. Aina Allah, kata penggembala kambing ini. Lalu di mana Allah? Betul-betul keyakinan kuat yang tertancap di dalam hati anak ini menggambarkan dari mulutnya. Tergambar dari mulutnya ini. Betul-betul yakin dia bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat akan seluruh keadaannya. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala apa yang diperbuatnya. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Oleh karena itulah dia takut menjual kambing itu, karena Allah melihatnya. Dia tidak takut kepada majikannya, dia tidak takut kepada manusia, takutnya hanya kepada Allah yang Maha melihat segala perbuatannya. Dia takut Allah timpakan siksa kepadanya kalau dia berdusta, kalau dia mencuri kambing itu, kalau dia menjual kambing itu tanpa sepengetahuan tuannya. Maka mari kita menjadikan pelajaran yang sangat berharga dari kisah ini di dalam kehidupan kita, adik-adikku sekalian. Andai kata seseorang itu betul-betul paham kalimat ini, aina Allah, di mana Allah, maka dia akan menjadi seorang hamba yang betul-betul soleh, takut bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa dia merasa dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala kapan dan dimanapun dia berada. Dia akan mengetahui ketika ada syaitan yang membisikinya untuk melakukan suatu kemaksiatan. Dia akan berpikir, dia akan tahu bahwa Allah
melihat keadaannya. Allah mengetahui segala perbuatannya. Maka coba lihat ucapan kalimat yang indah yang menggambarkan dari keimanannya seorang penggembala kambing, adik-adikku sekalian, yang begitu kuat keyakinannya kepada Allah, begitu takut kepada Allah. Kemudian lalu Ibnu Umar setelah mendengarkan kalimat dari sang penggembala kambing ini, dia pun selalu mengulang-ulang perkataan sang penggembala kambing ini. Dia selalu mengingat-ingatnya dan mengulang-ulangnya. Aina Allah, di mana Allah, di mana Allah, di mana Allah. Kalau dia mau bermaksiat, dia ingat lagi, ada Allah yang melihat saya. Dia mau durhaka kepada Allah, dia ingat lagi, ada Allah yang melihat saya. Selalu dia ingat-ingat ucapannya penggembala kambing ini. Maka setelah Ibnu Umar berada di Madinah, pulang ke Madinah ke tempatnya, maka beliau pun mengirim utusan kepada tuannya. Tuannya anak penggembala kambing itu, dia kirim utusan. Karena Ibnu Umar ini ternyata orang kaya, orang banyak uangnya. Dia kirim utusannya kepada tuannya penggembala kambing itu untuk dibebaskan budak itu. Dia mau membeli budak itu berserta seluruh kambing-kambing ternaknya yang di ternaknya itu, yang dikembalakannya. Lalu singkat cerita, tuannya penggembala kambing ini menjual penggembala kambing ini beserta seluruh kambingnya kepada Ibnu Umar. Maka Ibnu Umar pun seketika itu membebaskannya. Sang penggembala kambing ini dibebaskan dari perbudakan, dia menjadi orang yang merdeka, dan semua gembalaan kambingnya, ternaknya itu diberikan kepadanya. Dia menjadi orang yang paling kaya. Puluhan bahkan ratusan kambing menjadi miliknya. Maka coba saksikan adik-adikku sekalian, coba pikirkan, buah dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala melahirkan buah yang sangat manis. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang meninggalkan sesuatu keharaman karena Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan ganti untuknya dengan sesuatu yang lebih baik. Dia tinggalkan dusta, dia tinggalkan menjual satu ekor kambing karena takut kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala ganti untuknya dengan dibebaskannya dia dari perbudakan, dan Allah ganti untuknya dengan diberinya puluhan bahkan ratusan ekor kambing. Andai kata dia tidak jujur, andai kata dia tidak amanah, maka mungkin dia hanya mendapatkan satu kambing dalam keadaan berdosa, dan nanti di akhirat Allah akan menghukumnya sesuai dengan kadar dosanya. Andai kata dia mau dusta, tetapi karena dia jujur, dia takut kepada Allah, dia berani meninggalkan keharaman karena Allah, karena mengharapkan wajah Allah, maka Allah ganti untuknya dengan pahala yang sangat besar. Dia dibebaskan dari perbudakan dan diberi kambing yang sangat banyak, sampai-sampai dia menjadi orang yang sangat kaya raya. Ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hamba-hamba yang mau takut kepada Allah, yang mau betul-betul berupaya untuk mencari ridha Allah dengan jalan menjauhi segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan dan ingat baik-baik kisah ini. Kisah ini sangat ajib dan sangat bagus sekali untuk kita kenang agar menjadi pelajaran dalam kehidupan kita. Karena akan ada banyak yang akan kita lalui dalam kehidupan kita kalau umur kita panjang, adik-adikku sekalian. Kita akan diperhadapkan dengan berbagai macam ujian. Ujian berupa tantangan untuk menghindari dosa demi dosa. Ujian berupa tantangan untuk menghindari pelampiasan syahwat. Kalau kita mampu mengingat kisah ini dan kita berani mengatakan ada Allah yang selalu melihat saya, dan Allah pasti akan membalas setiap hamba yang meninggalkan keharaman itu karena dia, maka dia insyaallah ta'ala akan menjadi orang yang selamat nanti. Dia akan menjadi orang yang berbahagia karena akan Allah balasi untuknya dengan balasan yang sangat indah berupa buah yang sangat manis, sebagaimana dalam kisah penggembala kambing ini diberikan balasan oleh Allah dengan ratusan kambing. Hanya cukup dia meninggalkan satu kambing yang berasal dari jalan yang haram. Allah berikan kepadanya ratusan kambing, diberi kehidupan yang sangat indah.
Baik, kita akan berupaya mengambil faedah sedikit lagi dari kisah ini. Dan kisah ini mengandung pelajaran yang sangat banyak dan sangat indah, adik-adikku sekalian. Fokus ke sini, fokus ke sini, fokus ke sini, jangan tidur. Jangan bercakap, Naya, kasih berdiri gitu. Jangan bercakap. Kita, jangan bercakap, situ. Baik, kita akan berusaha memetik dari faedah-faedah dari kisah ini. Pelajaran yang paling penting dalam kisah ini yang bisa kita ambil adalah yaitu membangun hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut kepadanya baik sendiri maupun di khalayak ramai, menumbuhkan perasaan selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaannya, sebagaimana yang dilakukan oleh sang penggembala kambing ini. Jadi kita bangun hubungan ketika orang itu merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala sangat dekat. Hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala sangat dekat. Karena di setiap waktunya, di setiap saatnya ingatannya itu selalu Allah. Allah melihat saya, Allah mengetahui keadaan saya, Allah memperhatikan saya, selalu dekat dengan Allah. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa huwa ma'akum aina ma kuntum." Allah bersamamu dimanapun kalian berada. Jadi kalau orang itu merasa diawasi oleh Allah, hubungannya akan dekat dengan Allah. Setiap saat dia akan mengingat Allah dan setiap saat dia akan memperhatikan perkara-perkara yang akan dia lakukan. Apakah Allah ridha dengan perkara ini? Atau apakah ini adalah perkara yang Allah haramkan? Senantiasa dia akan menimbang-nimbang kalau ada perkara yang ingin dia lakukan. Kalau misalnya perkara itu dilarang oleh Allah, dia akan tinggalkan karena dia takut kepada Allah. Kalau perkara itu Allah cintai, maka senantiasa dia akan kerjakan karena dia berupaya mencari ridha Allah. Sebagaimana para penggembala kambing ini. Dia berpuasa di terik matahari yang sangat panas, di padang pasir, tempat penggembalaannya jauh di antara dua gunung. Dia berpuasa karena apa? Dia cinta kepada Allah dan ingin mengharapkan ridha Allah, ingin masuk ke dalam surga Allah, ingin memandang kepada kemuliaan dan keagungan wajah Allah di surganya. Itu harapannya. Sehingga dia mampu menahan dahaganya di terik matahari dan dia mampu menahan gejolak jiwanya, nafsunya untuk meninggalkan yang haram. Berapa harga kambing satu ekor sekarang? Ada yang kalau satu ekor ada yang sampai 4 juta, 5 juta, 7 juta, tergantung besarnya dan kualitasnya. Dia mampu meninggalkan harga yang tinggi seperti itu, sementara dia adalah orang yang sangat butuh uang, penggembala, dan dia kalaupun diambil tidak ada orang yang mencurigainya karena dia punya alasan yang kuat. Dia mampu tinggalkan itu karena mengharapkan wajah Allah. Itulah imbasnya kalau orang itu selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam untaian sebuah syair, seorang penyair mengatakan, "Jika engkau sedang sendiri, jangan katakan aku sedang sendiri, akan tetapi katakanlah aku ada yang mengawasiku. Jangan kau kira Allah lalai walaupun hanya sesaat darimu. Tidak ada yang tersembunyi baginya, apapun yang engkau sembunyikan." Untaian syair yang sangat indah. Kalau kamu sedang sendiri, jangan menganggap dirimu itu sendiri, karena ada yang selalu monitor, yang selalu menyaksikanmu, yaitu Allah. Sehingga engkau bisa mengontrol dirimu, engkau bisa mengawasi perbuatanmu sendiri karena engkau merasa ada Allah yang selalu melihatmu. Dan tak pernah Allah itu lalai dari memperhatikanmu walaupun hanya sedetik. Tidak pernah Allah lalai dari memperhatikanmu walaupun hanya sedetik, karena Allah itu tidak tidur.
Mengantuk saja Allah tidak mengantuk, apalagi tertidur. Tidak pernah Allah tidur. Beda dengan kita. Kalau kita misalnya ada ibu-ibu, dia menjaga anak bayinya. Dia jaga bayinya mulai dari pagi sampai malam. Tidak mungkin dia bisa jaga terus. Ada waktu-waktu dia lalai dalam menjaganya. Ada waktu-waktu dia tertidur. Nanti anaknya menangis baru terbangun. Namun Allah tak pernah lalai dari memperhatikan kita. Walaupun hanya sedetik. Senantiasa kita disaksikan dan diperhatikan oleh Allah. Maka ingat ini baik-baik adik-adikku sekalian. Baik, sedikit lagi. Maka dalam kisah ini juga terdapat pelajaran bahwa kesudahan yang baik adalah bagi orang yang memiliki sifat-sifat seperti penggembala ini. Penggembala yang disebutkan dalam kisah ini adalah seorang pekerja yang mendapatkan makan dari hasil keringat sendiri dengan menggembalakan kambing milik tuannya. Selain itu, dia tetap taat beribadah dengan berpuasa di siang hari yang panas. Dia pun memiliki sifat amanah, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam jiwanya. Hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala sangat kuat. Karena itu, dia menolak memasukkan perkara yang haram di dalam miliknya, di dalam hartanya. Padahal dia dapat dengan mudah mendapatkan harta itu. Namun dia tidak memanfaatkan amalannya dan menggadaikan amanahnya serta tidak mencurinya. Maka Allah Subhanahu wa taala ganti untuknya dengan kebaikan berupa dia dibebaskan dari perbudakan dan diberi ratusan kambing. Coba lihat balasan Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah. Bagi orang-orang yang berupaya meninggalkan kemaksiatan demi mengharapkan wajah Allah. Lihat. Dan banyak lagi kisah orang-orang yang soleh yang terdahulu yang Allah Subhanahu wa taala balasi mereka dengan balasan yang sangat indah, yang sangat baik, yang sangat manis ketika mereka meninggalkan keharaman karena takut kepada Allah. Banyak lagi kisah yang sangat hebat untuk orang-orang yang meninggalkan perkara yang haram karena Allah. Mereka dibalasi oleh Allah dengan balasan yang sangat banyak. Maka ini menjadi pelajaran yang sangat berharga untuk kita adik-adikku sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, memberi kita hidayah menuju kepada jalan-jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi sampai kita kembali kepadanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menganugerahkan kepada kita sifat-sifat yang terpuji, sifat-sifat yang dimiliki oleh para hamba-hambanya yang soleh, sifat keimanan, sifat yang mengantar kepada ridhonya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita seluruhnya di dalam surganya beserta seluruh keluarga-keluarga kita. Amin, Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.